Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Berjumpa lagi dengan saya. Mudah-mudahan selalu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, amin. Baiklah, kita akan lanjutkan pertemuan kita, bahasan kita yang sebelumnya kita bahas tentang function. Di dalam function itu ada dua jenis. Yang pertama adalah kategorinya built-in function dan yang kedua adalah user defined function. Di dalam built-in function itu contohnya adalah string. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan coba bahas sedikit tentang string. Manipulasi string merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh PHP sehingga memudahkan pemrograman untuk membuat sebuah aplikasi. String adalah kumpulan dari karakter, bilangan, spasi, dan lainnya yang berada di dalam tanda petik. String adalah, atau bisa dikatakan juga string itu adalah tipe data. Ingat ya, tipe data untuk teks yang merupakan gabungan huruf, angka, spasi, dan berbagai karakter lainnya. Jadi untuk menuliskan sebuah string itu ingat tadi ada yang pertama single quote, yang kedua ada double quote, yang ketiga adalah Hardock syntax. Yang sering banyak orang gunakan adalah yang single quote maupun yang double quote. Ada beberapa contoh string yang akan menjadi bahasan atau contoh kita pada pertemuan kita kali ini, namun tidak semuanya. Function itu disediakan oleh PHP ada ratusan ribuan yang disediakan, namun nanti bisa dilihat referensinya di php.net. Itu ada beberapa yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Yang pertama itu contohnya adalah add slash, menambahkan backslash. Yang kedua ada char, ada crypt, dan ada echo. Echo ini merupakan menampilkan satu atau beberapa string yang sering kita gunakan dalam contoh-contoh kita sebelum pertemuan sebelum-sebelumnya. Di situ ada explode untuk memecah string berdasarkan satu delimiter atau separator tanda baca. Ada HTML entities, ada HTML special charge, ada implode. Explode itu lawannya adalah implode. Kalau implode itu adalah menggabungkan, kalau explode adalah untuk memecah. Dan di situ ada join. Join sama dengan implode. Implode adalah untuk menggabungkan. Ya, nanti join itu lawannya adalah split, ya, memecahkan. Ada ltrim menghapus karakter tertentu di awal string. Ingatnya L live. Ada MD5 menghasilkan string to inscription search. Ada L2BR menambahkan type data line break sebelum semua baris baru dalam string. Ada number format mengatur format angka. Ada out menghasilkan kode ASCII dari satu karakter. Ada rtrim tadi L, sekarang R write menghapus karakter tertentu di akhir string. Ada split itu sama dengan explode untuk memecah. Ada str repeat, ada str replace, ada strips slash, maksudnya menghilangkan backslash. Kalau tadi menambahkan, kalau menambahkan tadi adalah add, kalau ini adalah strip slash. Ada strl menghitung jumlah panjang string, ada str post, ada str charge, ada strrpost, ada strrrep, ya, ada str, ada str to lower, ada str to upper, ada subster, ada trim. Kalau trim ini adalah di awal dan akhir. Kalau ada use first, ada use word, dan ada word wrap. Biasanya kalau penggunaan str to lower itu mengubah string menjadi huruf kecil, str to upper mengubah string menjadi huruf kapital. Subster itu adalah untuk memotong string. Ada use first mengubah huruf pertama dari setiap string menjadi uppercase. Use word mengubah huruf pertama setiap kata dalam string. Jadi perbedaannya, kalau use first itu di awal pertama satu string, kalau use word itu huruf pertama tiap kata dalam satu string. Ada word up memotong sejumlah karakter dalam string, dan string break charge. Kita langsung saja masuk ke contoh. Ini adalah string asli yang kita buat, yang di sini kita akan coba gunakan adalah fungsi str to lower, str to upper, ada use first, ada use word. Kita menghitung jumlah string, dan di sini terakhir nanti kita akan coba encrypt menggunakan MD5. Ini sudah kita buat. Nah, cara penggunaan fungsinya di sini, ya. Kita masukkan keyword function, nama function built-in functionnya. Contohnya str to lower
baru di dalamnya kita masukkan stringnya. Ini string aslinya tadi kita panggil variabel, simpan di dalam sebuah variabel. Ini adalah variabel A, kita simpan di sini. Atau strtopper, useFirst, useword, strlen, ada md5, apapun dan lain sebagainya bisa kita tambahkan lagi. Nanti di bawahnya tinggal kopas saja ke bawah, kita rubah function stringnya, kita masukkan yang di sini, maka hasilnya nanti akan sesuai yang pengertian dari masing-masing fungsi string tersebut. Kita coba jalankan. Nah, ini hasilnya ada seperti ini. String asli belajar pemrograman web dengan PHP. Oke. Yang kedua ada str to lower menjadi lowercase, ya, huruf kecil semua. Ada uppercase ini atau str to upper, ya. Ada useword. Dalam satu string awal kalimat huruf pertama dibuat kapital besar. Kalau useword itu di setiap satu kalimat dalam satu string awal kalimatnya akan dirubah menjadi kapital. Dan ini untuk mengetahui strlen, mengetahui jumlah berapa kalimat string yang ada di dalam ini. Selanjutnya ini kita encrypt menggunakan MD5. Nah, kita bahas untuk use lowercase atau str to lower itu biasanya digunakan pada saat kita implementasinya membuat sebuah username. Username kita paksakan untuk hurufnya kecil semua biar mudah ingat, tidak lupa. Ya. Yang kedua ada str to upper, ini biasanya untuk judul sebuah artikel dalam website, ya kita bisa gunakan ini, atau menggunakan ini useword. Jadi setiap awal kalimat dalam satu string akan dibuat kapital. Dan kalau usefirst ini hanya awalnya saja yang berubah kapital, sisanya sesuai dengan menjadi huruf kecil semua. Karena ini kenapa kopinya besar? Karena di string aslinya adalah besar jumlah karakter. MD5 ini biasanya digunakan untuk mengamankan sebuah kalau tadi username, sekarang yang passwordnya. Jadi passwordnya bisa kita encrypt menggunakan fungsi MD5 sih. Jadi sedikit akan lebih aman menggunakan MD5. Nah, ini adalah contoh-contoh untuk dari function. Tidak semuanya function kita buat contoh di sini, ya. Nanti yang lainnya bisa dicoba saja masing-masing, ya. Di skip dulu. Baru nanti kalau mau diketik silakan di skip videonya. Nah, ini fungsi-fungsinya. Oke, kalau sudah kita tambahkan satu lagi contoh, kita gunakan ini, kita matikan dulu. Subster, memotong karakter string. Kita coba jalankan dulu. Nah, ini string aslinya adalah kita gunakan fungsi date di sini. Ya, stringnya kita gunakan date, walaupun nanti bahasan tentang date time ini kita bahas di pertemuan selanjutnya. Lalu kita panggil variabel A, kita di sini itu adalah string asli. Kita ketahui dulu berapa jumlah dari karakter string tersebut. Kita jalankan hasilnya seperti ini. Jadi kita 2020 bulan 7 tanggal 3, ya. Nah, biasanya kalau kita buat sebuah database dalam sebuah file tanggal transaksi, nah itu mungkin ada sebagian kita yang buatnya terpisah, tanggal beda, bulan beda, tahun beda. Alasannya kalau ditanya kenapa kok dipisah seperti itu, karena nanti kalau buat lapornya akan lebih mudah. Sebenarnya iya, tapi kurang efektif kalau dibuat seperti itu. Cukup dalam satu tabel, contohnya tabel transaksi, kita buat saja tanggal transaksi. Kita buat tipenya adalah date atau date time, gabungkan semua. Nah, nanti bisa kita potong karakternya. Karena apa? Dia pasti, kalau tahun pasti 4 digit. Kalau bulan pasti 2 digit, ya. Kalau tanggal pasti 3 digit. Ya, kalau ini. Jadi string seperti ini dia bentuknya pasti. Jadi gampang kita pecah menggunakan subster. Kita potong stringnya. Oke. Nah, ini akan kita bagi menjadi 3 sehingga nanti akan mempermudah kita ketika kita mau buat laporan berdasarkan bulan, berdasarkan tahun, berdasarkan bulan atau berdasarkan tanggal. Ya. Kita potong menjadi 3. Yang pertama adalah kita potong karakter tahun menjadi menjadi tahun. Yang kedua karakter tanggal bulan kita potong menjadi bulan. Yang ketiga tanggal. Caranya adalah seperti ini. Ini sudah kita hitung dulu, ya. Kita hitung dulu karena subster ini dia akan dihitung dulu dari awal, huruf awal, ya, dari huruf awal setiap dari huruf awal string, ya. Dari huruf awal string, dan karakter yang lain akan tetap dihitung, spasi, separator dan lain sebagainya, koma, titik dan lain sebagainya itu akan dihitung.
Caranya adalah ini ya. Ini akan dihitung. Kita hitung, ini kan 10 nih. Nah, biasanya akan dimulai dari 0 ya. Jadi kalau kita mau potong tahun ya, dimulai dari 0, berapa digit yang akan kita ambil? Kalau tahun 4 ya, 4 berarti 0 1 2 3 4 ya. Jadi 0,4. Kita masukkan fungsi subster di sini. Ini variabel kita panggil, masukkan subster ya. Ini variabel A ya, koma, dimulai dari 0, kita ambil 4 digit ya. Kita simpan. Nah, tahun 2020. Kalau bulan, kita hitung saja. Ini dimulai dari 0 1 0 1 2 3 4, berarti karakter kelima berapa digit yang akan kita ambil? 2 digit. Contohnya adalah seperti ini. 5,2 digit. Begitupun kita refresh. Nah, sudah dapat. Yang selanjutnya ada tahun. Ini 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8,2. Jadi variabel A 8,2. Kita simpan, kita jalankan. Maka dia akan terpotong, akan terbagi menjadi 4, sehingga kita mempermudahkan kita pada saat membuat laporan. Saya membuat laporan berdasarkan tahun, kita tinggal panggil variabel tahun ini, dan nanti kita bisa simpan dalam sebuah variabel nih ya. Bisa kita simpan dalam sebuah variabel bulan, ini tahun, ini bulan, dan ini bulan, ini tanggal. Jadi begitulah kira-kira untuk pembuatan contohnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu, walaupun sedikit bisa membantu kita semua. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.